Dok, kalau ada yang mencaci maki kita ya gampang aja blok selesai. Sliding ya? Nggak usah sliding. Nggak boleh ya? Siap ya. Dok, aku maaf ya, sebetulnya nih di luar skenario nih ya. Dr. Richard kan suruh bikin aku bikin sertifikat. Dan aku sudah buat, aku mau serahkan itu, boleh nggak sekarang? Oh mantap. Ya, bismillah. Sertifikat keislaman, Masya Allah. Ini memang harus ada ya? Nah, harus ada, nanti ini kami pegang satu, dokter pegang satu. Cuma formalitas saja. Ini ya. Kalian jangan buat masalah. Ini ya, ini sertifikat dipegang. Terima kasih Pak Ustaz. Kita tanda tangan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel saya. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Beberapa bulan terakhir ini dituduh Ustadz Dery Sulaiman itu penyebar berita hoax, menerima suap dari Dr. Richard Lee tentang mualafnya Dr. Richard Lee. Dan ada yang mengatakan bahwa Dr. Richard Lee ini mualaf settingan untuk menaikkan viewernya. Tapi di sini di depan Dr. Richard Lee, di mana Ustadz Dery Sulaiman ini membawa sertifikat mualafnya Dr. Richard Lee, dan itu diakui oleh Dr. Richard Lee bahwa dia sudah mualaf 2 tahun yang lalu. Untuk memastikannya, silahkan tonton videonya sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Dan waktu itu terang-terangan aku bilang, nih teman-teman, aku lagi sama Dr. Richard Lee, dia sudah ikut bantu bangun masjid, kebaikannya banyak, aku diikram, aku dimuliakan di sini, dan dia kayaknya harus jadi orang Islam nih. Dok, ikuti saya. Kan? Oh gitu? Oh gitu saya. Itu di live TikTok? Live TikTok. Aku save dulu video itu, tapi mudah-mudahan bisa ketemu. Asyhadu Allah. Coba ikut lagi dok. Asyhadu. Aku bisa ikutin tanpa Pak Ustadz pimpin sebenarnya. Oke, kita fix. Waktu itu clear banget. Dan waktu itu beliau pakai kacamatanya. Takbir, itu semua orang takbir tuh. Ada ribuan orang nonton. Takbir. Cuman waktu itu aku pikir guyonan. Aku gak pikir itu cuma aku prank masuk Islam terus udah selesai. Aku kaget waktu kemarin ketemu sebulan yang lalu di Sayap Suci. Dr. Richard bilang sama, Ustadz tahu nggak kapan pertama aku merasa aku Muslim? 2 tahun lalu di tempat kacang itu. Wah, anak nangis. Anda pikir, makanya kalimat itu jangan diremehkan. Itu kalimat itu ternyata meskipun aku bercanda waktu itu guyon-guyon kan. Dokter Islam, teman-teman ucap selamat. Oh, selamat, welcome. Tapi habis itu menghilang karena aku nggak bahas lagi. Kemudian setahun kemudian Dr. Richard telepon aku. Ustadz, saya mau ketemu bicara 4 mata. Di airport, ingat gak di tempat jual sampai makan ikan patin. Semua disuruh keluar berhubungan dengan patin dengan masakan Palembang semua. Dan Dr. Richard waktu itu bilang, ini setahun jauh sebelum konflik-konflik ini nih, jangan dipikirkan. Saya sudah yakin bulat 100% saya Muslim. Tapi tolong saya rahasiakan. Saya nggak jaga rahasia. Saya telepon Ustaz Felix langsung. Ustaz Felix. Karena saya mau cari teman nih, nanti kalau ada, kalau terjadi apa-apa, nanti kita bisa culik jenazahnya. Banyak orang yang masuk Islam karena tidak ada saksi, dia akhirnya diselenggarakan secara non Muslim gitu kan, terjadi di mana-mana, dikremasi, ada apa-apa. Saya bilang, Ustaz Felix, dokter takbir, oh selamat, tapi rahasia dulu. Rahasia dulu. Nanti aku diam, tapi aku perlakukan, dan kita sering chat waktu di London, waktu di Inggris kan, waktu itu dok, cari masjid di sana, curang masjid di sini. Banyak lah obrolan-obrolan kami, kalau aku screenshot itu sejarahnya itu bagaimana Dr. Richard Lee belajar Islam, mungkin orang nggak akan fitnah aku dibayar. Aku pernah dibayar, bayangin tuh. Ini dari Sulaiman tuh dibayar Dr. Richard Lee untuk gimmick mempertahankan bisnis itu. Masuk, saya ini dai nih, kita nih dok, maaf dok ya, saya ini habis-habisan ya. Kita ini dakwah ini bukan cari duit. Kata kamu cari duit, kita dagang dok. Saya jualan lukisan, saya jualan madu, saya jualan apa-apa, jualan kaos. Jadi fitnah besar mengatakan kalau kita berdakwah nyari duit. Ya, dakwah itu ngabisin duit. Kita bukan menjual agama, tapi membeli agama Allah dengan harta dan diri. Saya bilang saya ini, tapi saya mau klarifikasi, saya teringat perkataan guru-guru kita ya, kalau ada buah busuk jangan kamu petik, tengok aja nanti akan jatuh sendiri. Biar Allah yang bekerja. Saya cuma doa ya Allah berikan hidayah Allah. Aku tidak pernah dan tidak seperti apa yang dituduhkan dia. Tapi teringat perkataan Sayyidina Ali yang masyhur yang sering kita sampaikan, tak perlu kamu menjelaskan tentang dirimu kepada semua orang. Karena orang yang mencintaimu tak perlukan penjelasanmu, dan orang yang membencimu gak percaya. Yang sayang akan tetap sayang, yang benci akan tetap benci. Jadi dok, kalau ada yang mencaci maki kita ya gampang aja blok selesai. Sliding ya? Nggak usah sliding. Nggak boleh ya? Siap ya. Dok, aku maaf ya, sebetulnya nih di luar skenario nih ya. Dr. Richard kan suruh bikin aku bikin sertifikat. Dan aku sudah buat, aku mau serahkan itu, boleh nggak sekarang? Oh mantap. Ya, bismillah. Sertifikat keislaman, Masya Allah. Ini memang harus ada ya? Nah, harus ada, nanti ini kami pegang satu, dokter pegang satu. Cuma formalitas saja. Ini ya. Kalian jangan buat masalah. Ini sertifikat dipegang. Terima kasih Pak Ustadz. Kita tanda tangan ya. Terima kasih Pak Karena Ustadz. saksinya aku tulis, karena aku pikir di acara download diadakan, saksi pertama Ustadz Felix Show, Ustadz Denis Lim. Nanti kita tanda tangan mereka aja. Siap Pak Ustadz. Karena dari awal juga sebenarnya ini Ustadz, ketika kita ngobrolin download tahun lalu, itu juga sudah ngobrol, sudah ketemu Ustadz Dery. Jadi itu perjumpaan yang diingat banget sebenarnya. Sudah ketemu Ustadz Dery, dan sebenarnya gini ya, aku sebelum ini diserahkan ya, aku pengen ngasih kayak penjelasan sedikit ya. Ini ada orang banyak gagal paham antara menjadi Muslim dengan menjadi
Muslim yang taat. Masya Allah. Karena ekspektasi mereka Dr. Sholat Richard Jumat. langsung jadi kayak Ustadz Dery, ya kan? Pakai sorban. Pakai sorban, sholat Jumat, gitu kan. Jadi aku perlu jelasin dulu. Ada orang-orang yang baru belajar Islam, termasuk aku dulu ketika aku baru belajar Islam. Aku tuh nggak menerima abu-abu. Aku cuma menerima hitam putih. Makanya aku pernah cerita kan, ada orang yang datang ke kajianku nggak pakai kerudung. Aku bilang mau dia keluar dulu, pakai kerudung, balik lagi, atau nggak mulai kajian. Itu kan sangat kasar banget sebenarnya. Karena aku memandang diri aku benar sebenarnya, tapi aku nggak ngerti seperti apa dia kemudian memandang sudah effort datang ke sini dan nggak pakai kerudung ketika kajian itu kan nggak enak banget tuh. Datang sudah perlu keberanian yang tinggi, datang diliatin mak-mak gitu kan ya. Udah khawatir dia kan ya. Nah, mereka ngomong itu kok masih kemudian makannya di tempat ini misalnya Dr. Richard, atau misalnya masih ke gereja dan segala macam dan seterusnya. Aku mau kasih tahu, hatta kita sebagai seorang muslim yang aku udah muslim berapa puluh tahun, 20 tahun lah. Itu aku juga masih maksiat. Dan maksiat aku yang aku lakukan itu setara dengan maksiat-maksiat yang lain. Artinya gini, hatta ada orang muslim gak sholat pun itu tidak membatalkan keislamannya loh. Selama itu dia lakukan bukan karena dia gak yakin sholat itu perintah Allah. Tapi contoh misalnya, kenapa gak sholat? Aku malas Ustaz. Itu gak membatalkan keislaman dia loh. Artinya aku pengen untuk fair aja. Ada orang bilang kan, Dr. Richard tuh muslimnya cuma pura-pura. Pernah gak dengar kayak gitu? Iya. Sering ya? Pura-pura doang. Karena ada segala macam. Aku bilang gini, sebentar. Kita boleh aja gak suka dengan Dr. Richard. Sebagaimana ada orang gak suka dengan aku juga boleh-boleh aja. Ada orang gak suka dengan banyak banget. Gak ada masalah juga kan, gak semua orang harus suka kan ya. Tapi kalau kita berbicara tentang masalah keislaman, membatalkan keislaman seseorang ataupun kemudian kita meragukan keislaman seseorang, itu konsekuensi hukumnya parah. Iya, Oh ya? Ya, itu parah hukumnya. Oh, kalau kita membatalkan keislaman seseorang, itu parah. jatuh ke dia. Kalau Itu kamu jatuh kata kafir ke orang, maka kamu kafirlah kamu. Iya, contohnya dia cuma dia Islam pura-pura. Gak boleh. Nggak boleh. Karena di zamannya Rasul itu terjadi. Apalagi kalau misalnya orang itu memang Islam beneran. Iya. Apalagi itu terjadi pada Usama bin Zaid. Usama bin Zaid itu adalah anak yang sangat disayang oleh Rasulullah. Artinya Nabi. anak angkatnya Nabi, benar-benar disayang oleh Rasulullah. Ketika dia kemudian pernah satu waktu ketika Futuh Makkah, dia tuh kayak mau baca orangnya syahadat. Oke. Mau baca orang syahadat, padahal dia awalnya merangin orang muslim. Oke. Ketika syahadat dia mikir nih, ini pura-pura Pura-pura nih. Supaya nggak dibunuh. Ya kayaknya takut mati. nih. Dibaca. Dilaporin pada Rasulullah, Rasul marah besar. Rasul bilang gini, itu bukan urusan kamu. Kenapa kamu gak belajar hatinya dan lihat sebenarnya dia berimannya beneran atau pura-pura. Artinya walaupun pura-pura pun, itu kita bukan hak kita untuk menghakimi. Meskipun pura-pura loh artinya. Nah itu yang pengen aku sampaikan pada orang, meskipun hari ini misalnya kita masih ngelihat Dr. Richard belum sempurna dalam keislaman, itu tidak membatalkan keislaman Dr. Richard, kecuali melakukan pembatal keislaman. Oke. Artinya contohnya, kenapa gak sholat? Aku gak yakin itu bukan perintah Allah. Batal. Itu batal. Kenapa gak sholat? Aku gak yakin dengan Al-Quran yang nyuruh sholat misalnya. Nah, itu batal. Tapi kalau dia cuma malas, itu gak membatalkan keislaman. Contoh ya Dr. Richard misalnya contoh, lagi posting, wah hari ini aku makan babi nih misalnya. Aku minum homer nih misalnya dan segala macam. Aku minum arak dan segala macam. Itu juga tidak membatalkan keislaman. Selama yakin itu haram. Selama yakin itu haram. Tapi belum bisa lepas dari situ. Jatuhnya maksiat. Ya, salah satu yang aku malas ngumumin itu sebenarnya adalah itu sendiri. Alhamdulillah akhirnya Dr. Richard Lee ini sudah resmi masuk Islam 2 tahun yang lalu dan sudah keluar sertifikatnya, dan itu diakui oleh Dr. Richard Lee sendiri. Di mana memang saudara kita yang di Kristen itu akhir-akhir ini banyak menyebar berita bohong, di mana mereka itu menuduh bahwa Ustadz Dery Sulaiman itu menerima suap dari Dr. Richard Lee ini karena Dr. Richard Lee ini mualaf settingan hanya untuk menaikkan viewernya. Jadi bisa kita lihat ya bagaimana dia sudah melaksanakan sholat 5 waktu dan itu diimami oleh Ustadz Dery Sulaiman. Jadi bagi teman-teman di sana yang suka nyebar berita hoax, nah inilah kepastian dari mualafnya Dr. Richard Lee. Tapi kalau kepastiannya sudah keluar seperti ini, kemudian mereka mau mengatakan bahwa Dr. Richard Lee itu mualaf settingan, ya terserah mereka. Nah, kita tidak ambil pusing seperti itu. Yang penting di sini Dr. Richard Lee sudah klarifikasi bahwa dia ini sudah mualaf 2 tahun yang lalu dan itu dibimbing oleh Ustadz Dery Sulaiman. Dan Ustadz Dery Sulaiman itu tidak pernah menerima suap dari Dr. Richard Lee. Nah, jadi kepada teman-teman di sini silahkan disebarkan videonya agar saudara kita yang di Kristen itu bisa melihat ini. Nah, jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.